Hai. Hai. Kamu ngapain di ini? Sana. Nah, udah, udah. Kamu pergi hus sana. Aku di Halo, Hai. selamat datang kembali di Fajar ini podcast bersama saya Fajar Sidik. Dan bersama saya Tiandarini. Yeah. Oke. Kamu tadi masuk ke kamar aku. Kamar kamu ke workspace dia. Jadi kita itu di rumah ada kayak semacam workspace Mhm. tetanggaan, hadap-hadapan. Jadi di sisi kanan workspace aku, di sisi kiri workspace dia. Ya, gimana namanya juga kita mengalihfungsikan eh, rumah sebagai tempat bekerja gitu kan. Mhm. Karena memang nggak cuman kita yang ngalamin kayak gitu, hampir semua orang yang pekerjaannya nggak bisa apa ya? Ah, bukan nggak bisa. Pekerjaannya yang bisa dihandle remote gitu itu pasti akan melakukannya dari rumah gitu. Di diistilahkan dengan work Work from home. from work from home ya. Karena selama kurang lebih 3 bulan kemarin ya, mulai dari Maret, April, Mei, atau mungkin April, Mei, Juni itu kita semua kerja dari rumah, terus ngelakuin semuanya di rumah, dan bisa dibilang apa ya? Kita melakukan kebiasaan baru ya. Mhm. Yang beda banget dari biasanya ya. Kalau Mhm. misalnya tiap hari harus benar-benar datang ke kantor gitu bagi yang kantoran, terus harus, menempuh jarak sekian kilometer dari rumah menuju kantor. Kalau ini kayaknya selama work from home, tuh jarak antara tempat tidur dan tempat untuk bekerja tuh kayak ini, pacar 5 langkah, Pacar lima pacar 5 langkah. Iya, langkah. itu pacar 5 langkah tuh gimana sih kayak konsepnya pacaran Eh, tapi 5 langkah itu bukan itu tetangga kali, tetangga, bukan tetangga rumah kayaknya. tangga kosan. Nah, tetangga kosan. Iya, jadi kita juga selama 3 bulan terakhir ini tuh kayak menyesuaikan diri sih. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu banyak penyesuaian sih, paling hanya adaptasi sedikit, transisi gitu kan dari pekerjaan yang biasanya datang ke sebuah event, terus habis itu ngeliput. Mhm. Sekarang tuh kayak nggak bisa kita hadir ke sebuah event atau orang-orang nggak bisa bikin event yang berkumpul banyak orang gitu karena kan Iya. untuk mencegah penularan. Ah. Jadi sebagai gantinya itu, event-event yang sekarang itu diadainnya online. Jadi harus ikutan, eee, webinar ini, webinar itu, ikutan Zoom ini, Zoom itu. Banyak penyesuaian juga ya yang sebelumnya Mhm, kegiatan-kegiatan itu dilakukan harus langsung gitu, terus harus berkumpul rame-rame gitu ya. mhm. Banyak ya, nggak cuma webinar ya, ada juga kelas-kelas praktek gitu ya. Iya, kelas-kelas praktek, terus, apa ya, Instagram Instagram Live, Live. iya. Jadi kayak, ya udah kita meskipun nggak bisa tatap muka, tapi, Mhm. eee, arus informasi itu tetap berlanjut, tetap berjalan, terus juga ya event-event, aktivitas-aktivitas marketing dan segala macam tetap harus berjalan. Oh iya, itu kan pas yang awal-awalnya ya, ceritain dong sama kita semua Mhm, nih di sini yang dengerin Fajar ini podcast, apa aja nih kesibukan kita selama kurang lebih 3 bulan karantina kemarin. Kalau iya, kamu kan tadi banyak webinar-webinar, iya banyak kelas-kelas. kelas-kelas. Nah, itu apa lagi tuh yang kamu alamin selama 3 bulan kemarin? Karena kalau aku kan jelas sudah ada perubahan yang cukup signifikan ya, karena daily rutinnya itu aku bekerja di kantor gitu kan, Senin sampai Mhm, Jumat itu commute, terus Sabtu Minggu baru kita banyak waktu di rumah gitu ya. mhm. Nah, kalau
selama 3 bulan kemarin udah kerasa banget tuh signifikan kan. Eh, akunya jadi di rumah aja gitu, terus lebih banyak waktu main sama keluarga, sama anak gitu. Nah, kalau kamu tuh apa lagi tuh? Kalau aku kemarin tuh awal-awal 3 bulan kayak yang masih santai-santai aja gitu. Oh ya udah deh, belum ada kerjaan terlalu. Ini baru 1 bulan belakangan ini tuh Mhm, kayak ah banyak banget kerjaan sampai numpuk sampai kayak 24 jam tuh nggak cukup waktunya kan. Terus akhirnya ngerasa kayak ini juga sih, kayak ngerasa aku pengen ada kegiatan lain deh gitu. Di luar dari rutinitas kayak kelas online, terus webinar dan mhm, semacamnya. Akhirnya aku juga mulai tuh merambah ke eh, online shop. Aku online belajar shop. tuh gimana sih caranya kita mulai jualan di e-commerce, Oh gitu, e-commerce. Tapi e-commerce ya? kalau sebelumnya kan kayak ngelola sosial media aja, Mhm, ngelola Instagram gitu-gitu. Kalau ini aku lagi pengen belajar tentang menyusun atau membangun mhm. toko online dari nol gitu. Makanya Oh, heeh. Jadi, kayak, kegiatan alternatif gitu kali ya? Karena mhm, karena kan kalau memang sebelumnya kamu sering sih ada kegiatan-kegiatan gitu ya di luar, terus, harus ketemu orang-orang mungkin karena sorry, mungkin karena harus di rumah jadi ada penyesuaian dan apa ya, stress relief kali ya, jualan itu. Karena kan ibu-ibu biasanya kalau nggak belanja ya dagang. jualan. Jadi biar kalau buka e-commerce tuh nggak cuman pesan-pesan aja, tapi juga jualan gitu Oh loh. gitu, jadi Akhirnya aku balance balance. iya, akhirnya aku nyoba tuh, apa ya yang, sekarang lagi, apa ya, Mhm, lagi dibutuhkan gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan diri sendiri dulu, karena mhm, aku nggak pengen jualan sesuatu yang aku belum pernah nyoba atau belum pernah make gitu kan. Jadi akhirnya aku mulai tuh untuk berjualan, produk body care dan, pokoknya perawatan untuk ibu-ibu. skincare gitu nggak? Iya, termasuk juga. Pokoknya dia, from head to toe dan Oh itu semuanya iya oke, ya itu lengkap gitu kan, dan mhm, itu segmennya memang untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, apalagi khususnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena seperti yang aku ceritain, di podcast yang sebelumnya kan, waktu mhm. hamil tuh kayak yang, "Duh malas banget deh pakai apapun, nggak pernah pakai skincare, nggak pernah pakai parfum," bahkan parfum gitu karena kepikiran, "Enggak ah, nggak usah, ini nggak aman buat, calon baby," gitu, Khawatir ya, khawatir. Akhirnya karena mhm, berawal dari rasa, seperti itu, mhm, aku pengen nih aku cari tahu nih kira-kira kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu ada nggak sih produk perawatannya yang bisa aman dipakai. untuk kesehatan ibu dan bayi juga Iya, ya? untuk perawatan tubuh ibu. Ternyata hasil pencariannya adalah Ternyata ada, itu namanya adalah Mama's Choice. Ini jadi mmm, aku kemarin tuh selama, 2 bulan lah, 2 bulan belakangan ini tuh kayak, bener-bener akhirnya memutuskan eee, untuk apa ya, untuk berbisnis juga sih di luar dari kebiasaan ngeliput di luar dari event, rutinitas ya? rutinitas yang lain gitu. Karena ini juga aku makainya bukan kayak sebulan 2 bulan, tapi dari akhir tahun lalu emang udah pakai sejak pertama kali diluncurin dan aku ngerasa, ini kayaknya produk yang cocok deh untuk ibu-ibu gitu. Mmm, Mungkin memang setiap ibu kondisinya berbeda-beda, tapi at least karena aku udah baca bahan-bahannya, mhm, kandungannya, dan juga, ngikutin dari sejak awal dia launching, mhm, jadi aku cukup yakin untuk menularkan semangat baik, "Ayo ibu-ibu, bisa tetap kok perawatan, menjaga menjaga apa ya, menjaga tubuh, menjaga penampilan walaupun sedang hamil atau sedang menyusui," gitu. gitu. Ini kan kalau laki-laki atau bapak-bapak itu kan nggak ngerti ya, Mhm, detail-detail banyaknya kosmetik yang ada di situ apa aja gitu, mhm. banyaknya, apa, treatment ya Jenis-jenisnya jenis-jenis gitu treatment kan. yang harus dilakuin apa aja. Itu, satu tas isi banyak itu emang satu produk stok isi banyak atau memang ada macam-macam tuh variannya? Enggak, ini ada macam-macam. Jadi mulai dari, ada
moisturizer, terus ada krim untuk stretch mark juga, terus banyak deh pokoknya kalau dijelasin satu-satu kayaknya bakalan panjang, jadi langsung aja mungkin ya. Aha. Kalau misalnya yang lagi dengerin nih, kalau laki-laki misalnya, iya nih pengen cari kado buat istri, coba deh cek-cek di shopee.co.id/mominimalis gitu. Oh, Ada oke. loh, ada loh produk-produk yang bisa jadi kado, bisa jadi gift untuk teman-teman yang lagi ini juga menjelang melahirkan. Ini bisa Oh, jadi salah satu ya, opsi ya, ya. kado Jadi gitu. yang belum rilis juga masih Mm-mm. bisa itu ya. Eh, Konsumsi apa? Gunain bukan konsumsi. konsumsi, Iya, dipakai gitu. iya. Terus juga untuk yang baru merencanakan untuk merencanakan kehamilan mungkin nggak apa-apa Hmm, merawat eh, tubuh dari diri dulu ya sekarang gitu ya. dengan bahan-bahan yang aman tentunya Hmm. kan. Kayak gitu. Langsung aja cek di shopee.co.id Di situ slash ada mau minimalis. shopee.co.id/mominimalis. Situ ada produk-produk Mama's Choice. Aku udah upload juga atau kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung DM Fajar ini juga nanti yang balas Pak Fajar. Oh, saya nggak Oh ngerti enggak, itu. enggak nanti yang balas saya. Iya, bisa langsung Bisa DM aja. Instagram @fajarini atau langsung ke Tiandarini kali ya. Itu Tiandarini. kesibukanku selama kurang lebih 3 bulan sih. Oh gitu. Jadi emang mengisi kekosongan dengan berdagang dan juga belanja ya. Mm. Iya, contohnya ini. Jadi selain jualan, Aha. belanja juga sih, tapi Mhm. kayak yang semenjak tahu betapa susahnya jualan gitu kan. Bukan susah sih, tapi mungkin karena memang baru terjun di dunia jualan online, online shop gitu. Jadi Mhm. kayak E-commerce gitu kali e-commerce ya. gitu. Jadi kayak ngerasa, oh ternyata jualan itu ini juga ya, butuh effort juga ya. Jadi kalau mau beli-beli sesuatu juga kayak mikir-mikir lagi, mikir sekali dua kali. Tapi kalau buat beli yang ini aku nggak mikir-mikir sih. Itu apa sih? Ini tanaman tanaman namanya janda bolong. Eh itu nama Namanya janda bolong. itu sebutannya aja ya. Ya ada sih nama nama ilmiahnya tapi aku lupa namanya apa. Kalau nggak salah Monstera adansoni deh. Monstera Monstera Densoni. adansoni. Wow, wawasan itunya udah cukup luas ya Iya kayaknya. cukup luas. Habis cek-cek katalognya di iPlan, iPlan.id. iPlan.id, oh iya, website yang kamu sering lihat-lihat buat pilih-pilih tanaman itu ya. Dan juga ada aku nggak cuma sekedar ngasih tahu atau promosi, tapi juga aku pengen share bahwa ini ada kode yang bisa dipakai. Silakan kalau mau dipakai nanem bareng Tian. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari-cari tanaman lucu-lucu, lagi Mhm. pengen memulai untuk berkebun atau mengisi rumah dengan si hijau-hijau ini, Mhm. bisa langsung ke iplan.id, terus masukin kode voucher ini nanam bareng Tian nanti bakalan dapat potongan voucher Rp20.000. Wow, itu Ibu hemat. bisa buat ngisi rumah gitu ya. Buat ngisi kehidupan juga nggak itu? Iya, karena kan kita kemarin tuh udah sibuk kan Oh WFH. iya benar. Terus kayak ngerasa nggak ada bedanya nih rumah sama kantor gitu. Iya, Tapi karena ada sentuhan hijau jadi kayak lebih ngerasa ini nggak sih? hidup ya. Lebih ngerasa hidup gitu sih. Jadi aku kurang lebih 3 bulan eh, se- pekerjaannya itu, terus habis itu Mhm. belanjanya ini. Gitu. Iya, Kalau iya, Kak Fajar iya. gimana nih? Ya, kalau saya selama 3 bulan kemarin ada sedikit apa ya, eh sedikit adaptasi karena memang saya sempat beberapa kali itu untuk pekerjaan itu saya lakukan dari rumah gitu ya. Mhm. Pekerjaan kantor saya lakukan dari rumah, tapi itu sifatnya apa ya? Kayak memang urgent atau mungkin lagi weekend terus harus harus dikerjain kayak gitu-gitu. Tapi untuk yang rutinitas itu memang biasanya dikerjain di kantor gitu ya. Nah, 3 bulan kemarin saya sempat ngerasa hmm, apa ya istilahnya mungkin kayak bukan stres tapi bingung cara beradaptasinya gimana karena awal-awalnya pembatasan sosial, awal-awalnya karantina itu saya mengalami kebuntuan kreativitas di dua minggu awal gitu. Jadi saya ngerasa kalau di rumah itu ngapain ya kalau kerja mah di kantor gitu ya. Kayak Terus kalau mager gitu nggak sih? iya terus mau ngapa-ngapain kayak kurang produktif gitu kan. Jadi saya
sempat alami kreatif block di 2 minggu awal gitu, sampai main sama si kecil aja saya bingung mau main apa ya kalau di rumah gitu ya. Akhirnya sempat satu waktu tuh lagi hujan kebetulan di luar gitu ya, malam-malam hujan. Terus si kecil ini masih seger, belum tidur. Mhm. Terus bingung kan, ini mau main apa ya? Mau keluar hujan gitu kan. Terus Kita bing cari tuh ya ide iya bermain cari ide yang bisa bermain. dilakukan. Ya udah akhirnya saya coba gambar gitu di smartphone gitu ya. Saya gambar simple sederhana aja. Gambar apa ya waktu itu? Kita gambar jenis-jenis Oh makanan. iya makanan. Waktu itu dia lagi mau makan, terus Mhm. nunggu makanannya mateng. Mateng. Oh iya, iya ada beberapa sayuran dan Ada brokoli, brokoli, ada ayam juga ya kalau nggak ada salah. Oh buah, buah ya, buah ya. buah. Iya sambil nunggu hujan gitu akhirnya saya gambar gambar sederhana dan eh jadi udah digambar gitu terus dipakein Brush. beras putih atau penghapus gitu jadi kayak lagi dimakan gitu Iya, iya. nyam 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 gitu ya. Mhm. Mungkin nanti kalau yang dengerin podcast ini atau yang nonton podcast ini bisa lihat di Instagramnya, nanti kita share ya. Nanti kita Nanti share kita share. permainan yang kita mainin selama awal-awal karantina kemarin. Karena kayak ngerasa mainannya udah keluar semua, tapi dia Iya, masih ini dia bingung mau masih main apa gitu kan. masih ngajak main terus gitu. Terus ngapain ya udah gambar aja. Ya udah terus kita mainin tuh. Nah, itu mulai tuh apa ya? Terpancing kreativitas saya keluar lagi gitu kan. Nggak buntu-buntu banget gitu karena Hmm. ya bisa dibilang cukup stres menghadapinya saat itu gitu. Kayak yang di rumah dah ngapain dah gitu ya. Karena biasanya sebelumnya di rumah kalau nggak istirahat gitu ya udah cuman quality time yang mungkin nggak selama ini juga gitu, nggak Hmm. sepanjang hari gitu. Nah, sampai tuh akhirnya kita masuk bulan puasa kan, bulan Ramadan. Nah, di situ tuh kita mulai membiasakan diri karena kan pasti rutin kan bangun sahur gitu, terus malamnya ada sholat taraweh, sholat malam gitu. Walaupun beberapa tempat sholat, beberapa masjid itu ada penyesuaian untuk sholatnya gitu. Bahkan ada yang sampai ditutup juga. Nah, tidaknya ada rutinitas baru, walaupun kita lagi di karantina gitu kan. Karena memang setiap bulan puasa ya rutinitas barunya itu sahur, taraweh Taraweh, gitu kan, hmm, perbanyak ibadah gitu, buka puasa. tadarus, buka puasa gitu kan. Jadi ketika puasa itu kita mulai relief lagi nih mental kita kayak oh ya udahlah kita biasa kok kita ngelakuin rutinitas juga gitu kan. Karena puasa ini hampir semua orang juga mengalami gitu. Hmm. Jadi sama-sama menghadapi rutinitas baru karena saya yakin kreatif block itu nggak cuman dialamin oleh orang-orang yang biasanya kantoran. Untuk orang-orang yang di rumah gitu, yang biasanya di rumah juga pasti akan menghadapi dan mengalami kreatif block karena harus nyesuaiin lagi nih. Saya juga sempat lihat tuh storiesnya teman-teman yang uh, menghadapi apa ya suaminya Hmm. akhirnya kerja dari rumah gitu. Jadi teman-teman yang memang ibu rumah tangga di rumah aja, terus suaminya jadi di rumah aja selama karantina mereka sempat bingung ngadepinnya kayak yang aduh masakin apa lagi ya buat suami. Cemilan apa lagi Cemilan gitu apa lagi ya. ya buat suami ya? Sore-sore udah lapar lagi. Iya gitu. Jadi nggak cuman yang biasanya bekerja kan, semuanya pasti mengalami itu gitu. Dan Anak-anak juga gitu. anak-anak juga. Oh iya tuh, anak-anak ngerasa kan selama ini kalau kita di rumah ya libur. Mm-mm. Kita bermain, kita apa ya, hangout mungkin kalau misalkan ada yang pengen dikunjungin tempat-tempat bermain gitu kan. Nah, selama karantina kemarin awalnya tuh kita bahkan buat bekerja aja sulit. Baik saya maupun Tian. Karena si anak ini selalu ngerasa, wah ini ayahku ini libur terus, aku mau main terus gitu. Aku tidak mau sama ibuku, aku mau sama ayahku gitu kan. Pokoknya ayah, 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 mandi sama ayah, makan sama ayah, pupuk sama ayah, semuanya ayah. Terus ibunya hore.
bebas. Iya gitu. Terus kita bingung mau ngelakuin pekerjaan, mau ngerjain kerjaan gitu kan, tapi nggak nggak tahu nih gimana sih caranya, gimana sih metodenya gitu kan. Terus di bulan puasa itu mungkin kita mulai beradaptasi. Oh yaudah kalau misalkan mau kerja, tungguin anak tidur gitu kan. Mhm. Tapi lama-lama badan Rontok rontok ya. gitu kan, harus begadang terus gitu kan. Kita kadang, sampai sahur tuh nggak tidur. Gitu atau ngurang-ngurangin jam tidur kayak gitu kan. Udah bentar deh gitu atau bangun lebih awal. Ayo anak belum bangun kita kerja dulu gitu kan. Ya gitu, tapi lama-lama aduh kenapa jadi lebih capek dari kantor ya kerja dari rumah gitu kan. Sampai masuk bulan ketiga itu kita mulai ketemu Mulai ketemu alurnya, workflow-nya, work from terus apa ya? eh, trik-triknya gitu kali ya. Jadi kita bisa tetap bekerja dari rumah. walaupun dari rumah. Karena setelah kita renungkan kembali gitu ya, ya kerja dari rumah tuh enak, kerja dari rumah itu lebih apa ya namanya? Lebih efektif Lebih sih sebenarnya. efektif, lebih efisien gitu ya. Mungkin buat kita ya, buat kita Mhm. yang ngalamin ya, karena Bagi yang bisa ya bagi yang bisa, pengerjaannya. karena siapa tahu aja atau mungkin saja memang ada beberapa orang yang sangat tidak mungkin untuk bekerja dari rumah gitu Atau ya. jenis pekerjaan tertentu yang memang ya harus datang ke lokasi, harus di lapangan, harus riset, harus ini itu yang nggak memungkinkan untuk dikerjakan secara remote atau, online gitu dari rumah. Itu kan nggak bisa dipaksain juga, mau gimana. Iya, eh, ini yang pengalaman kita gitu, kita ngerasa enak juga ya ini kerja dari Iya, rumah kalau gitu. kita berdua mikirnya gitu ya. Karena mau bangun tidur itu nggak usah kena traffic jam, nggak usah macet-macetan, terus pulang kantor juga sama nggak usah macet-macetan, bisa bermain sama anak bahkan sambil kerja. Kangen sama suami tinggal peluk. Nah, iya, jadi nggak ada tuh kalau misalkan anak lagi kangen terus kitanya masih di tempat kerja atau di kantor tuh di apa ya, di bom video call gitu, di Atau mana, di mana, stiker, atau stiker gitu. stiker di Telegram itu. Iya, suka ngechat-ngechat juga, cuman karena masih lihat gambarnya aja, stikernya aja tuh yang dipencet. Wah ini pasti anaknya nih yang mencet nih gitu kan. Anaknya udah nanya nih, Udah "Mana ayah, nanya, mana ayah?" mana ayah gitu. Karena menurut kita eh, work from home adalah Impian kali ya, impian, adalah metode pekerjaan yang hakiki sebenarnya. Semua yang pekerjaan itu iya apa sebaiknya dilakukan di rumah aja gitu. iya, kayak pernah pernah aku, ngomong gitu kan ke Mhm, Mas Fajar, mhm. "Bule-bule tuh kerjanya apa ya? Kok bisa ya mereka tuh rumahnya cantik-cantik, terus bisa jalan-jalan, terus Atau nggak kelihatan kayak nggak pernah kerja gitu, terus heeh, pas ngelihat atau baca-baca blognya, kayaknya mereka banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan tuh dari rumah gitu, sambil, mhm. sambil ngapain, sambil jaga anak, sambil apa ya, pokoknya bikin konten, bikin apa, pokoknya jadinya terinspirasi dengan orang-orang di, khususnya di Eropa Di ya, negara-negara maju kali ya. negara-negara maju. Iya banyak faktor juga gitu, nggak cuman eh, apa yang mereka kerjakan, tapi Mhm, bidang lingkungannya juga. lingkungannya juga, terus mungkin apa ya, pembayaran upah dan lain Iya, sebagainya itu ada banyak faktornya. faktor-faktor yang menentukan gitu kan. Setelah kita pikirkan, work from home ini adalah eh, sebenar-benarnya Bekerja. bekerja. Oke, sekian dulu dari kita. Terima kasih buat yang udah dengerin Fajar ini podcast. Saya Fajar Sidik. Saya Cynthia Andarini. Kami pamit undur suara dan pamit dari layar device Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.